Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Kelas Kata, Frasa, Klausa, dan Kalimat. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Meta Afrilia, NPM 2021030087 sebagai moderator dan 3 anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kurniasi Aulia Eka Putri dengan NPM 2021030285. Yang kedua Melani Lara Yuningsih dengan NPM 2021030086 dan Muhammad Ridho Ramadhani dengan NPM 2021030081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas kata. Apa itu kelas kata? Kelas kata adalah golongan kata dalam bentuk satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Fungsi kelas kata adalah yang pertama melambangkan pikiran atau gagasan yang abstrak menjadi konkret, yang kedua membentuk bermacam-macam struktur kalimat, yang ketiga memperjelas makna gagasan kalimat, kemudian membentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, atau kalimat, yang kelima membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati orang lain. Yang keenam menggunakan berbagai jenis ekspresi antara lain berita dan perintah. Yang ketujuh penjelasan argumentasi pidato dan diskusi. Dan yang terakhir mengungkapkan berbagai sikap misalnya setuju, menolak, dan menerima. Kelas kata dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada verba. Verba atau kata kerja merupakan suatu kata yang biasanya digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Berdasarkan fungsi, berolahraga menyehatkan badan, ia mengajari membaca, ia tidak merasa bersalah, ia pergi berekreasi. Yang kedua ada interrogativa. Interrogativa berfungsi menggantikan sesuatu yang hendak diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan sesuatu yang telah diketahuinya. Contohnya, berapa uang yang engkau perlukan? Berdasarkan jenis dalam hubungan verba dengan nomina, yang pertama verba aktif, subjek sebagai pelaku, ia mempelajari kelas kata. Yang kedua verba pasif sebagai sasaran atau penderita, ia diberi hadiah atau mereka dipuji-puji. Yang ketiga verba antaktif atau urgatif tidak dapat dibentuk menjadi verba aktif. Yang keempat verba antipasif tidak dapat dibentuk pasif. Kemudian berdasarkan interaksi verba atau perilaku sintaksis, tindakan atau perbuatan dengan nomina pembuatnya. Yang pertama, verba resiprokal, yang kedua verba non-resiprokal. Kemudian ada adjektiva. Adjektiva ditandai dengan dapat didampingkannya kata lebih, sangat, agak, dan paling berdasarkan bentuknya. Adjektif dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu adjektiva dasar, adjektiva turunan, dan adjektiva paduan atau prasa. Kemudian ada nomina. Nomina ditandai dengan tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, tetapi dapat dinegatifkan dengan kata bukan. Nomina dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan subkategori. Kemudian ada pronomina. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain, berfungsi untuk menggantikan nomina. Terdapat 3 macam pronomina, yaitu pronomina persona, pronomina petunjuk, dan pronomina penanya. Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu kepada orang. Kemudian pronomina petunjuk itu seperti pronomina petunjuk umum, ialah itu, ini, dan anu. Pronomina petunjuk tempat, sini, situ, sana. Seperti itu. Kemudian pronomina penanya.
Pronomina penanya adalah pronomina yang digunakan sebagai pemerkah atau penanda sebuah pertanyaan. Dari segi makna, ada 3 jenis, yaitu orang siapa, barang apa menghasilkan turunan, mengapa, kenapa, dengan apa. Kemudian ada numeralia. Numeralia dapat diklasifikasikan berdasarkan subkategori. Yang pertama, numeralia takrif atau tertentu. Itu pun dibagi menjadi 3 bagian juga, yaitu numeralia pokok ditandai dengan jawaban berapa, 1, 2, dan 3. Yang kedua, numeralia tingkat ditandai dengan jawaban yang keberapa. Dan yang terakhir, numeralia kolektif ditandai dengan satuan bilangan, misalnya lusin, kodi, meter, dan rupiah. Kemudian numeralia yang kedua yaitu takrif atau tidak tertentu, misalnya beberapa, berbagai, segenap, dan semua. Kemudian ada adverbia. Adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Adverbia juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk tunggal contohnya seperti orang itu sangat bijaksana. Kemudian yang contoh bentuk jamak, mereka belum tentu pergi pada hari ini. Seperti itu. Kemudian ada demonstrativa. Demonstrativa berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam atau di luar wacana. Contohnya, di sini kita akan berkonsentrasi menghasilkan karya terbaik kita. Kemudian ada artikula. Artikula berfungsi untuk mendampingi nomina dan verba pasif. Contohnya, si kecil itu selalu datang merengek-rengek minta sesuatu. Kemudian ada preposisi. Preposisi merupakan kata yang terletak di depan kata lain sehingga membentuk frasa atau kalimat kata. Preposisi juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu preposisi dasar dan preposisi tuturunan. Preposisi dasar, contohnya demi kemakmuran bangsa, mari kita tegakkan hukum dan keadilan. Kemudian contoh preposisi tuturunan, panitia lomba mengarang ilmiah nasional meminta kepada saya untuk menjadi panitia pada tingkat final. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat atau kalimat yang satu dengan kalimat lain dalam suatu wacana. Konjungsi juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi ekstrakalimat. Contoh konjungsi intrakalimat seperti ia belajar hingga larut malam. Kemudian yang konjungsi ekstrakalimat contohnya ia senantiasa membangun karakternya, di samping itu ia juga memperluas wawasan bisnisnya. Kemudian ada fatis. Fatis berfungsi untuk memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan pembicaraan. Contohnya, mari kita bekerja sama menggapai cita-cita mulia tersebut. Kemudian ada interjeksi. Interjeksi berfungsi untuk mengungkapkan perasaan. Interjeksi juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bentuk dasar dan bentuk turunan. Contoh bentuk dasar seperti, aduh, mengapa Anda harus menghadapi masalah seberat ini? Kemudian contoh bentuk turunan, alhamdulillah ekonomi negara kita berangsur-angsur membaik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kelas kata. Kemudian materi frasa, klausa, dan kalimat akan dilanjutkan oleh 3 anggota kelompok saya, yaitu Kurniasi Eka Putri dan Melani Lara serta Muhammad Ridho. Saya, Kurniasi Aulia Eka Putri, NPM 2021030285, ingin menjelaskan tentang frasa. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. 1. Frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja. Terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Frasa verbal modikatif atau pewatas. Terdiri atas A. Pewatas belakang. Misalnya, 1. Ia bekerja keras sepanjang hari. 2. Siswa itu menulis kembali pekerjaan rumahnya. B. Pewatas depan. Misalnya, 1. Mereka dapat mengajukan kredit di BRI. 2. Mereka akan mendengarkan lagu kebangsaan. Yang kedua,
Frasa verbal koordinatif adalah dua kata yang disatukan dengan kata penghubung dan atau. Contohnya, mereka menangis dan meratapi nasibnya. B. Kita pergi atau menunggu ayah. Ketiga, frasa verbal apositif, yaitu sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Misalnya, A. Usaha Pak Ali berdagang kain, kini menjadi grosir. B. Mata pencaharian orang itu bertani dan berternak, sekarang telah maju. Frasa adjektival. Frasa adjektival adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan sebagai inti atau diterangkan dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan. Contoh, agak baik, akan tenang, harus baik, kurang pandai. Frasa nominal. Frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda ke kiri dan ke kanan. Ke kiri menggolongkan, misalnya 2 buah buku, seorang teman, beberapa butir telur. Ke kanan, sesudah kata benda atau inti berfungsi mengatasi atau membatasi, misalnya buku 2 buah, teman seorang, telur beberapa butir. Frasa adverbial. Frasa adverbial adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa adverbial yang termasuk jenis ini adalah agak besar, kurang pandai, hampir baik, begitu kuat, pandai sekali, lebih kuat, dengan bangga, dan dengan gelisah. Frasa pronominal. Frasa pronominal adalah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Contohnya, 1. Modifikatif, yaitu kami semua, kalian semua, Anda semua, mereka semua. 2. Koordinatif, yaitu engkau dan aku, kami dan mereka, serta saya dan dia. Yang ketiga, frasa apositif. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan perang melawan korupsi. B. Mahasiswa, para pemuda siap menjadi pasukan anti korupsi. Frasa numeralia. Frasa numeralia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Frasa ini terdiri atas 1. Modifikasi. Contohnya, mereka memotong 20 ekor sapi kurban. Yang kedua, koordinatif. Entah 3, entah 4 kali saya makan obat itu. Frasa interrogativa koordinatif. Frasa interrogativa koordinatif adalah frasa yang berintikan pada kata tanya. 1. Jawaban apa atau siapa merupakan ciri subjek kalimat. 2. Jawaban mengapa atau bagaimana merupakan pertanda jawaban predikat. Frasa demonstrativa koordinatif. Frasa ini dibentuk dengan dua kata yang tidak saling menerangkan. Contohnya, A. Saya bekerja di sana atau di sini sama saja. B. Saya memakai baju ini atau itu tidak masalah. Frasa proposisional koordinatif. Frasa ini dibentuk dengan kata depan dan saling menerangkan. Contohnya, A. Perjalanan kami dari dan ke Bandung memerlukan waktu 6 jam. B. Kooperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Nama saya Melani Larayuningsi, NPM 20210300086 akan menjelaskan tentang klausa. Klausa adalah kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Klausa kalimat majemuk setara. Dalam kalimat majemuk setara atau koordinatif, setiap klausa mempunyai kedudukan yang sama. Kalimat majemuk koordinatif dibangun dengan dua klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Misalnya, 1. Rima membaca kompas dan adiknya bermain catur. Klausa pertama, Rima membaca kompas. Klausa kedua, adiknya bermain catur. Keduanya tidak saling menerangkan. 2. Rima pergi ke kampus atau ke rumah temannya. 3. Rima rajin, tetapi adiknya malas. Klausa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Misalnya, 1. Orang itu pindah ke Jakarta setelah suaminya bekerja di Bank Indonesia.
Klausa pertama, orang itu pindah ke Jakarta sebagai klausa utama atau lazim disebut induk kalimat. Dan klausa kedua, setelah suaminya pindah kerja di Bank Indonesia, merupakan klausa sematan atau lazim disebut anak kalimat. Meskipun yang kedua, meskipun sudah kaya raya, ia tetap bekerja keras. Itu kalimat sematan dan kalimat utama. Klausa gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat atau kalimat subordinatif koordinatif terdiri dari 3 klausa atau lebih. Misalnya, 1. Ia pergi ke Jakarta setelah ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi. Kalimat di atas terdiri atas 3 klausa yang digabungkan menjadi kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. A. Dia pindah ke Jakarta. Itu klausa utama. B. Setelah ayahnya meninggal. Klausa sematan. Dan C. Ibunya kawin lagi, itu juga klausa sematan. 2. Dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal, merupakan kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. 3. Ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi, merupakan kalimat majemuk setara atau koordinatif. Saya M. Ridho Ramadhani NPM 2021030081 ingin menjelaskan materi tentang kalimat. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat. Yang pertama, dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan senyapan. Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya, atau tanda seru. 2. Kalimat aktif sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. 3. Predikat transitif disertai objek. Predikat intransitif dapat disertai pelengkap. 4. Mengandung pikiran yang utuh. 5. Menggunakan urutan logis. Setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan disusun dalam satuan menurut fungsinya. 6. Mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. 7. Dalam paragraf yang terdiri 2 kalimat atau lebih. Kalimat-kalimat disusun dalam satuan makna pikiran yang saling berhubungan. Hubungan dijalin dengan konjungsi, pronomina atau kata ganti, repetisi, atau struktur sejajar. Selanjutnya unsur-unsur kalimat. Yang pertama adalah subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Ciri-ciri subjek. Yang pertama, jawaban apa atau siapa. 2. Didahului kata bahwa. 3. Berupa kata atau prasa benda atau nomina. 4. Disertai kata ini atau itu. 5. Disertai pewatas. 6. Kata sifat didahului kata si atau sang, seperti si cantik, si kecil, dan sang perkasa. Nomor 7. Tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dari, menurut, berdasarkan, dan lain-lain. Yang terakhir, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat dengan kata bukan. Selanjutnya, subjek kalimat dapat berupa kata dan dapat pula berupa prasa. Berupa kata misalnya yang pertama, saya sudah mulai mengantuk. 2. Malam sudah sangat larut. 3. Orang-orang sudah tertidur lelap. Subjek pada kata tersebut yang pada nomor 1 adalah saya, sedangkan nomor 2 adalah malam, dan nomor 3 adalah orang-orang. Kalau berupa frasa misalnya, yang pertama, air sungai kecil itu terus-menerus menggericik. Contohnya pada air sungai kecil itu. Nomor 2, pada tepi sungai kecil itu terhempas kerikil-kerikil tajam. Subjeknya adalah kerikil-kerikil tajam. Yang ketiga, seekor kelinci tiba-tiba keluar dari segerombolan tanaman dekat rel kereta api. Subjeknya adalah seekor kelinci. Selanjutnya adalah predikat. Seperti halnya dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit. Ciri-ciri predikat, yang pertama, jawabannya mengapa, bagaimana. 2. Dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan.
3. Dapat didahului keterangan aspek seperti akan, sudah, sedang, selalu, dan hampir. 4. Dapat didahului keterangan modalitas seperti sebaiknya, seharusnya, mesti, selayaknya, dan lain-lain. 5. Tidak didahului kata yang. Jika didahului kata yang, predikat berubah fungsi menjadi peluas subjek. 6. Didahului kata adalah, ialah, yaitu, dan yakni. 7. Predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau bilangan. Selanjutnya, predikat berupa kata, misalnya 1. Bisnisnya berkembang. 2. Dia sukses. Predikat pada kalimat tersebut adalah bisnisnya berkembang itu berkembang. Sedangkan pada dia sukses, predikatnya adalah sukses. Kalau berupa perasa, misalnya bisnisnya berkembang amat pesat setelah menggunakan bahan baku lokal. Predikat pada contoh tersebut adalah berkembang amat pesat. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Contoh perasa pada kalimat tersebut adalah makhluk yang berakal budi. Selanjutnya adalah objek. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif mempunyai objek. Ciri-ciri objek. Yang pertama berupa kata benda, yang kedua tidak didahului kata depan, yang ketiga mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif, yang keempat jawaban atau siapa yang terletak di belakang predikat transitif, dan yang kelima adalah dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Contohnya, yang benarnya mahasiswa itu menerangkan kerangka berpikirnya. Mereka mendiskusikan anti korupsi. Sedangkan contoh salahnya mahasiswa itu menerangkan tentang kerangka berpikirnya, mereka mendiskusikan mengenai anti korupsi. Selanjutnya adalah pelengkapan. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Ciri-ciri pelengkap yang pertama adalah 1. Bukan unsur pertama. 2. Terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Pelengkap mengikuti suatu predikat yang berimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus seperti merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Contohnya, budi bertubuh kekar. Pelengkapnya ada pada kata ber. Yang kedua, budi bercucuran keringat. Pelengkapnya ada pada kata ber dan an. Yang ketiga, kamar budi berhiaskan lampu warna-warni. Kata pelengkapnya ada pada ber dan kan. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan kalimat berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Ciri-cirinya bukan unsur atau kalimat, tempat tidak terikat posisi, dapat berupa keterangan waktu, tujuan, sebab, akibat, syarat, cara, posesif. Dan yang terakhir dapat berupa keterangan tambahan, dapat berupa aposesi. Contohnya, Doni tinggal di Jakarta. Keterangannya ada pada kata tinggal. Yang kedua, setiap hari Sabtu Doni berwisata kuliner. Keterangannya ada pada kata berwisata. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah bagian kalimat yang berfungsi menghubungkan atau merangkai unsur-unsur kalimat dalam sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sebuah kalimat dengan kalimat lain dan atau sebuah paragraf dengan paragraf lain. Contoh penggunaan konjungsi. Presiden beserta rombongan segera meninjau lokasi bencana alam. Yang kedua, di samping harus berhati-hati menghadapi orang itu, kamu juga harus waspada terhadap kemungkinan serangan anak buahnya. Yang ketiga, saya memanggil dokter, sedangkan ibu menjaga adik di rumah. Selanjutnya adalah modalitas. Modalitas dalam sebuah kalimat sering disebut keterangan predikat. Modalitas dapat mengubah keseluruhan makna kalimat sebuah kalimat. Dengan modalitas, tentu makna kalimat dapat berubah menjadi sebuah pernyataan tegas, ragu, pasti, dan sebagainya. Contoh penggunaan modalitas. Yang pertama, adik saya kemungkinan besar seorang politikus. Yang kedua, pekerjaan itu memang tidak kusukai. Dan yang ketiga, dia sebetulnya seorang artis. Kata modalitas pada contoh tersebut
ada pada kata yang berwarna merah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.